Perkenalkan, nama saya Birafri Gunawan. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Perubahan Auto Rejection Asimetris Terhadap Kualitas Pasar, Studi Empiris Pasar Saham Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Iwayan Nukalantara, MSI PhD. Pasar saham tidak terlepas dari volatilitas yang disebabkan oleh situasi geopolitik, pandemi, dan krisis keuangan. Volatilitas bisa berdampak pada ketidakpastian ekonomi dan dapat mempengaruhi return investasi. Di Indonesia sendiri ketika COVID-19 pada Maret 2020, IHSG mengalami penurunan hingga 34% dari Januari hingga Maret 2020. Munculnya pandemi membuat pelaku pasar ini menjadi panik sehingga berdampak signifikan terhadap volatilitas pasar saham. Pemerintah dan otoritas pasar keuangan melakukan intervensi untuk menghindari dampak volatilitas yang berlebihan dengan cara mengeluarkan kebijakan auto rejection asimetris dengan mengurangi ARB menjadi 7%. Price limit digunakan untuk mengontrol volatilitas harga dan memperbaiki kualitas pasar dengan membatasi pergerakan harga saham. Di Indonesia ketika pandemi COVID-19, price limit dilakukan dengan cara mengurangi batas bawah sehingga nilainya menjadi tidak simetris dengan batas atasnya. Penurunan harga harian untuk setiap saham yang tidak terlalu besar mampu untuk mengurangi kepanikan pasar. Pergerakan harga saham yang terkontrol diharapkan juga dapat untuk memperbaiki sentimen pelaku pasar, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh kebijakan auto rejection asimetris terhadap kualitas pasar saham di Indonesia. Bursa Efek Indonesia telah beberapa kali mengubah kebijakan auto rejection di pasar saham untuk merespon pelaku pasar terhadap perubahan kondisi ekonomi global yang dapat untuk mengurangi volatilitas harga, menjaga likuiditas, dan menjaga kualitas. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui apakah perubahan kebijakan auto rejection dapat mempengaruhi volatilitas return saham, bid-ask spread, market depth, dan stock trading turnover. Terdapat 4 pertanyaan penelitian dan juga 4 tujuan penelitian yang dijabarkan sebagai berikut. Secara manfaat akademis dapat menjadi rujukan akademis untuk melakukan penelitian perihal pengaruh perubahan kebijakan auto rejection terhadap market quality di pasar saham Indonesia. Untuk manfaat praktis untuk meninjau ketepatan kebijakan auto rejection asimetris dan mengevaluasi apakah kebijakan ini dapat diberlakukan kembali di masa mendatang. Auto rejection merupakan mekanisme pengendali otomatis yang menghentikan sementara perdagangan suatu saham apabila harganya bergerak melampaui persentase tertentu. Volatilitas return menggambarkan fluktuasi return dari suatu saham. Sementara bid-ask spread merupakan selisih harga penawaran beli tertinggi dan harga permintaan jual terendah. Market depth merupakan kedalaman order beli dan jual pada berbagai level harga. Sementara stock trading turnover merepresentasikan tingkat kecepatan suatu saham diperdagangkan. Secara penelitian dari sebelumnya bahwa pelebaran price limit atau peningkatan price limit dapat meningkatkan volatilitas return pasar, bid-ask spread, dan stock trading turnover, tapi menurunkan market depth. Berikut merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh penulis. Terdapat 4 hipotesis yang kemudian diilustrasikan menjadi kerangka penelitian di bagian sebelah kanan. Secara sampel, data yang diperoleh ini saham-sahamnya akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang mengalami auto rejection dan yang tidak mengalami auto rejection dengan periode pengamatan itu 2 tahun sebelum dan 2 tahun setelah auto rejection asimetris, sehingga terdapat 972 hari data pengamatan, dan saham-saham yang dipilih adalah saham yang tercatat di BI sebelum 9 Maret 2018 dan saham ini tidak mengalami suspend pada periode pengamatan. Kemudian ada kebutuhan data yang diperlukan selama penelitian ini. Berikut merupakan ilustrasi dari periode pengamatan, yaitu dari 2 tahun setelah dan sebelum tadi dibagi lagi menjadi periode-periode yang lebih kecil untuk melihat efeknya dari auto rejection asimetris untuk periode 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun.
Variable dependent terdiri dari volatilitas return, bid-ask spread, market depth, dan stock trading turnover. Untuk variabel independennya merupakan perubahan kebijakan auto rejection asimetris. Untuk variabel kontrolnya ada jumlah saham yang mengalami ARA, mengalami ARB, ukuran perusahaan, dan book to market ratio. Metode analisis data terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji beda dan parametrik, regresi data panel, pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, uji statistik F, uji statistik T, koefisien determinasi, interpretasi hasil, dan kesimpulan. Berikut merupakan penjabaran lebih dalam mengenai model regresi dan setiap variabel ya. Jumlah data untuk saham yang mengalami kelompok yang mengalami auto rejection terdapat 246.888, sementara yang tidak mengalami auto rejection ada 181.764. Berdasarkan uji normalitas, seluruh data tidak terdistribusi normal, sehingga diperlukan untuk analisis lanjutan berupa uji non-parametrik. Untuk uji non-parametrik sendiri terdapat beberapa variabel yang mengalami auto rejection yang tidak ada beda untuk market depth di 1 tahun dan ARA di 3 bulan. Sementara untuk di kelompok yang tidak mengalami auto rejection, karena kelompok ini tidak mengalami auto rejection, variabel ARA dan ARB tidak ada perbedaan secara statistik di periode sebelum dan setelah kebijakan. Untuk uji beda, hal ini membuktikan bahwa kedua kelompok ini adanya perbedaan secara respon terhadap kebijakan auto rejection asimetris yang dibuktikan dengan probabilitas yang di bawah 0,05. Berikut merupakan penentuan model dan metode estimasi dari periode 2 tahun hingga 1 bulan. Untuk uji multikolinearitas diperoleh bahwa kedua kelompok tidak terjadi multikolinearitas. Sementara untuk heteroskedasitas terjadi heteroskedasitas sehingga diperlukan sintaks tambahan pada stata berupa VCE robust ketika menganalisis hasil regresi. Untuk kelompok yang mengalami auto rejection, hubungan positif antara kebijakan dengan volatilitas return saham terjadi pada 1 tahun dan 2 tahun. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa pengurangan batas bawah mampu meredam volatilitas. Tetapi di awal-awal kebijakan, memang kebijakan ini belum mampu untuk meredam karena terjadinya kepanikan oleh pelaku pasar yang ditunjukkan dengan adanya perubahan harga yang signifikan seperti pada gambar, dan juga adanya ARB yang sangat tinggi, yang sangat-sangat banyak di awal penerapan auto rejection. Selain itu juga periode setelah penerapan auto rejection asimetris ini, saham-saham lebih banyak yang terkena ARB. Sehingga dapat disimpulkan yang sesuai dengan hipotesis hanya pada periode 1 tahun dan 2 tahun untuk yang mengalami auto rejection. Sementara untuk yang tidak mengalami auto rejection, volatilitas return saham berhubungan positifnya sudah dimulai di 3 bulan hingga 2 tahun. Hal ini disebabkan karena tidak terjadinya ARB memungkinkan dampak kebijakan ini lebih cepat terjadi daripada kelompok yang mengalami auto rejection karena menunjukkan volatilitas yang lebih terkontrol. Dengan demikian, yang sesuai dengan hipotesis adalah periode 6 bulan hingga 2 tahun. Beda tadi dengan yang auto rejection hanya 1 tahun dan 2 tahun. Untuk bid-ask spread, seluruh periode pengamatan menunjukkan bahwa kebijakan auto rejection asimetris berpengaruh positif untuk seluruh periode pengamatan bid-ask spread, sehingga sesuai dengan hipotesis. Hal ini sama dengan kelompok yang tidak mengalami auto rejection. Kebijakan auto rejection asimetris berpengaruh positif terhadap seluruh periode pengamatan bid-ask spread. Dalam hal market depth, direpresentasikan oleh Amihud illiquidity, yang mana indikator ini memiliki hubungan berkebalikan dengan market depth yang ditunjukkan di tabel berikut. Sehingga
kebijakan auto rejection asimetris memiliki hubungan negatif dengan market depth untuk 3 bulan hingga 2 tahun. Pada periode ini market depth meningkat seiring volume perdagangan yang lebih tinggi, akan tetapi return absolutnya lebih cenderung terjaga, lebih stabil gitu, sehingga market depth lebih besar di sini. Dengan demikian pada periode 6 bulan hingga 2 tahun kebijakan auto rejection asimetris berpengaruh negatif terhadap market depth. Sementara itu untuk kelompok yang tidak mengalami auto rejection asimetris berpengaruh negatif hanya pada periode 2 tahun saja. Hal ini terjadi karena pada periode ini volume perdagangannya meningkat dan return-nya cenderung lebih stabil dibanding sebelumnya. Dengan demikian, hasil yang sesuai dengan hipotesis hanya pada periode 2 tahun bagi kelompok yang tidak mengalami auto rejection, yaitu signifikan negatif. Untuk stock trading turnover, kebijakan auto rejection asimetris memiliki hubungan negatif dengan stock trading turnover untuk seluruh periode pada kelompok yang mengalami auto rejection. Pengurangan batas bawah pada kebijakan ini tidak mempengaruhi minat pasar, sehingga aktivitasnya itu cenderung meningkat, apalagi setelah 3 bulan terjadi peningkatan volume setelah 3 bulan kejadian penerapan auto rejection asimetris. Dengan demikian pada periode ini tidak ada yang sesuai dengan hipotesis, yaitu berpengaruh positif terhadap stock trading turnover karena seluruhnya berpengaruh negatif. Untuk kelompok yang tidak mengalami auto rejection, terdapat satu yang memiliki hubungan negatif, yaitu pada periode 2 tahun. pada periode 1 bulan saja, menunjukkan bahwa pada periode ini kebijakan pengurangan awalnya ini mampu untuk mengurangi stock trading turnover karena perdagangannya cenderung lebih volume perdagangan di sini cenderung lebih rendah. Sehingga yang sesuai dengan hipotesis adalah pada periode 1 bulan setelah penerapan auto rejection asimetris. Kesimpulannya adalah untuk volatilitas return bagi kelompok yang mengalami auto rejection periode 1 tahun dan 2 tahun sesuai hipotesis, sedangkan periode untuk kelompok yang tidak mengalami auto rejection periode 6 bulan dan hingga 2 tahun sesuai dengan hipotesis, yaitu berhubungan positif. Untuk bid ask spread untuk kedua kelompok seluruhnya berpengaruh positif dengan adanya auto rejection asimetris ini, sehingga seluruh periode ini sesuai dengan hipotesis. Sementara market depth untuk kelompok yang mengalami auto rejection yang berpengaruh negatif atau yang sesuai dengan hipotesis itu pada periode 6 bulan hingga 2 tahun, sementara untuk kelompok yang tidak mengalami auto rejection hanya pada 2 tahun. Untuk stock trading turnover tidak ada yang sesuai dengan hipotesis karena tidak ada yang berpengaruh positif untuk seluruh periode pada kelompok yang mengalami auto rejection. Sementara untuk kelompok yang tidak mengalami auto rejection berpengaruh positif hanya pada 1 bulan saja. Implikasinya adalah pada penelitian ini volatilitas, bid ask spread dan market depth ini, khususnya bid ask spread, sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu berpengaruh positif. Sementara untuk stock trading turnover tidak berpengaruh positif sama sekali kecuali kelompok yang tidak mengalami auto rejection. Implikasinya BI dapat mempertimbangkan menerapkan kebijakan ini untuk mengembalikan kepercayaan investor. Keterbatasannya tidak dilakukan analisis mendalam karena ada kebijakan seperti PPKM dan mungkin indikator-indikator ekonomi yang lain. Sarannya dapat ditambahkan indikator-indikator ekonomi yang lain yang dapat mempengaruhi keputusan investasi, yang mana nanti akan mempengaruhi perilaku pasar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.